Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 2 ayat 5-11. Dan malam ini juga kita akan bersama untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih setiamu yang selalu kami rasakan di dalam sepanjang hidup kami. Engkau selalu terlibat di dalam setiap pekerjaan, kegiatan, dan rencana kami hari ini. Sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan sukacita di dalam hidup kami. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Korintus pasal 2 ayat 5-11 firman Tuhan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasehatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menuliskan surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama pada saat ini dan akan kita renungkan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5-11, saya memberikan tema mengampuni karena kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menganjurkan supaya jemaat selalu hidup untuk saling mengampuni dan saling menghibur terhadap orang yang mengalami kesedihan karena perbuatan seseorang. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk selalu memiliki hati
seperti Kristus yang tidak selalu memperhitungkan dosa orang untuk menyatakan belas kasih-Nya. Tetapi dengan kemurahan hati, kita patut berbelas kasih kepadanya, seperti kita senantiasa merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Paulus sesungguhnya hendak mengingatkan jemaat di Korintus untuk selalu menjaga keutuhan persekutuan di dalam jemaat. Ketika ada yang berduka cita atau bersedih, patutlah untuk saling menopang. Dan ketika ada yang bersuka cita, maka hendaklah semua jemaat pun mengalami sukacita tersebut. Ingatlah bahwa memang selalu ada saja orang yang memiliki keinginan untuk memecah belah persekutuan. Tetapi jikalau engkau bertemu dengan orang seperti ini, ampunilah mereka, nasihatilah mereka dengan penuh kasih. Jangan membuat mereka sedih dan menjauh dari persekutuan. Ajarlah dan ingatkanlah mereka bahwa perbuatan itu menjadi celah bagi iblis untuk memperdaya manusia dalam menghancurkan persekutuan. Perbuatan itu adalah keuntungan bagi iblis untuk menguasai manusia dan manusia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat salah adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia yang lemah dan terkadang lalai dan terkadang pun dikuasai oleh keinginan kedagingan. Untuk itu, sebagai manusia yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, maka hendaklah kita senantiasa memiliki hati yang selalu mau mengampuni. Karena pengampunan adalah obat terbaik untuk menyembuhkan luka hati. Pengampunan yang dinyatakan kepada orang yang mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat, itu adalah bagian dari proses pemulihan yang akan dilewati, supaya dia kembali memiliki pengharapan dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pemurah bagi orang-orang yang mau bertobat dan meninggalkan dosanya dan mau hidup baru. Tetapi Allah pun dapat menyatakan penghukuman kepada setiap orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau mengampuni. Oleh karena itu, kalau masih ada di antara kita yang sulit untuk memberikan pengampunan, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan supaya dengan Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk menyatakan pengampunan bagi orang yang sudah menyakiti dan melukai hati kita. Jangan membuat jiwa kita kehilangan kasih karunia Tuhan yang kekal itu. Dan bagi kita yang telah menerima pengampunan dan sudah mengalami hidup baru, marilah kita menampakkan hidup yang berkemenangan. Janganlah pernah membuat hati sesama bersedih, tetapi hiduplah saling mengampuni dan saling menghibur satu dengan yang lain. Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini untuk menyatakan sukacita kami oleh karena kasih dan pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami. Terkhusus sepanjang hari lamanya, kami dapat bekerja melakukan segala kegiatan kami. Itu semua karena Tuhan mengasihi kami, selalu memberikan kami kekuatan dan keteguhan iman, kesehatan dan sukacita.
Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan berkat di dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Namun sebelum itu Tuhan, kami sungguh bersyukur karena lewat firman-Mu mengajar kami untuk selalu menyatakan pengampunan kepada setiap orang yang mengalami kesedihan oleh karena perbuatan mereka. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan telah dinyatakan atas kami. Dan biarlah kami pun itu menyatakannya bagi setiap orang. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu malam hari ini. Oleh karena kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu di dalam kami beristirahat. Jaga dan lindungilah kami Tuhan, supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami bangun dengan penuh keberkatan dan boleh merancangkan seluruh rencana kami untuk kami lakukan sepanjang hari nanti. Dan kami tetap berdoa kepadamu ya Tuhan bagi jemaat-Mu, jemaat Elo Batua. Dengan segala kehidupan yang mereka jalani. Dengan segala tanggung jawab masing-masing. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan keteguhan iman, sehingga mereka tetap bersukacita meskipun kami masih diperhadapkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi di dalam situasi itu, kami tidak pernah lepas dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga senantiasa berdoa bagi kekasih-kekasih kami ya Tuhan, yang mengalami berbagai pergumulan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang berduka cita, yang lemah iman dan mengalami tekanan berat oleh karena kesulitan-kesulitan hidup. Kami memohon Engkau selalu hadir untuk melawat dan memberikan mereka pengharapan, supaya dalam pergumulan yang dihadapi, mereka tidak putus asa, tapi mereka terus memandang melihat bahwa kasih-Mu terus tercurah atas mereka. Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kami berdoa bagi tenaga medis, pemerintah, TNI, Polri, media, para peneliti untuk menemukan antivirus corona ini. Biarlah hikmat dari Allah menguasai mereka. Keselamatan pun Tuhan nyatakan, kekuatan dan kesehatan, supaya mereka tetap bersatu hati untuk menangani persoalan bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini. Sehingga Tuhan pada waktunya nanti kami boleh mengalami kelepasan dan kami hidup tanpa lagi disertai rasa takut ketika kami beraktivitas di luar rumah. Itulah harapan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.